Jadi ketika Anies dibicarakan di internal PDIP, bagi saya ini bonus, Pak. PDIP kan dari dulu sama Anies ini kan anti betul. Ini makhluk apa ini? Mobil khusus Guntur Romli ini kan. Oh ini Anies itu di internal PDIP, jangankan mau diajak komunikasi, disebutnya pun haram, Pak. Ini. Jadi saya pikir ya, orang yang harus diperhatikan itu adalah respon Ahok terhadap Anies dicalonkan PDIP. Salah. Kita harus perhatikan respon Guntur Romli terhadap pencalonan yang ada di masa-masa lalu, yang membayang-bayangi, terutama salah satunya di 2017 itu dilupakan begitu saja sama Bu Mega. Menjadi lembaran baru. Istilahnya kan menjadi mu'alaf. Dekalibrasi. Kalau sudah mu'alaf kan, kalau sudah mu'alaf maka yang sebelumnya kan sudah selesai. Sudah tulis di medsos saya, Mas Anies sekarang menarik. Menarik kenapa? Karena ada dua hal. Pertama, karena ditinggal oleh PKS. Yang kedua, dia sudah ditinggal oleh Habib Rizik. Nah, Gimana sama Menteri Agama dengan kata mualaf ini? ini langsung ada yang kirim ke WA saya ini. Anies pakai jas PDIP. Coba zoom itu. Ini Nggak editan. Hasil editan itu, Pak. Bentar, ini wajahnya Anies, badannya Bambang Pacul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Anies Baswedan harus bekerja keras mengejar matahari. Mengejar matahari. Artinya Pak Anies ini harus bekerja ekstra untuk menggait perhatian dari terutama PDIP Perjuangan yang peluangnya paling bisa mengajukan calon di Pilgub Jakarta. Ya, harus kerja keras Pak Anies. Tapi syarat dari PDIP itu sangat berat ya. Apalagi kalau misalkan benar syaratnya harus menjadi kader. Kayaknya kalau menurut gua sih ya gak mungkin Pak Anies mau jadi kader. Kenapa begitu? Jadi kader PKS aja gak mau. Gak mau Pak Anies tuh. Padahal PKS kan tahu sendiri loyal banget sama Pak Anies ini. Tapi untuk jadi kader PKS aja Pak Anies tuh mikirnya panjang, bahkan menolak. Ini ada obrolan menarik. Mr. Kodari, Adi Priyatno, dan juga Guntur Romli. Disebutkan di situ bahwasannya Guntur Romli itu dulu bilang haram lah ngobrolin Anies di internal PDIP. Tapi ketika ada peluang untuk mengusung calon sendirian, PDIP itu seperti ingin menggait Anies, tapi mikirnya banyak lah. Bahkan Guntur Romli bilang tuh pakai nama bahasanya tuh mualaf lah, dimualafkan lah Anies Baswedan kalau mau jadi kader PDIP. Tapi kayaknya sih kalau menurut gue berat ya. Bagaimana perbincangan menarik pembahasan peluang Anies? Mari kita simak bersama. Let's go. Kembali ke Mas Anies tadi soal Jakarta lah. Jakarta akan jadi medan pembuktian sebenarnya. Apakah ada gunanya putusan judicial review MK ini bagi kandidat lain di luar RK dan Dharma Pongrekun? Anda ngelihatnya gimana? Ya, saya kira memang kenapa yang menjadi ramai soal putusan dari Mahkamah Konstitusi ini kan seakan-akan dieksklusi dan seakan-akan hanya disimplifikasi hanya persoalan PDIP dan Anies Baswedan di Jakarta, Pak. Kan kalau dengan adanya koalisi gemuk kayak gini, kalau kita mengacu pada undang-undang yang lama, PDIP bukan hanya dikucilkan, tapi nggak bisa maju. Tapi dengan adanya MK, PDIP boleh dikucilkan, tapi bisa maju dan bisa melawan. Menariknya adalah ketika PDIP dikaitkan dengan soal kemungkinan akan berkongsi dengan Anies Baswedan maju di Pilgub melawan kubu yang diusung oleh Kim, RK dan Pak Suswono.
Saya selalu mengatakan, kalau PDIP dengan Anies Baswedan jadi berkongsi, jadi berkoalisi, ini akan menjadi elemen of surprise dalam Pilkada Jakarta dan menarik terkait dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kenapa begitu? Karena antara PDIP dan Anies ini saya anggap sebagai dua eksponen yang sama-sama mengalami satu peristiwa politik yang serupa. Apa? Sama-sama dikucilkan. Sama-sama tak diajak dalam koalisi besar. Oleh karena itu, kalimatun sawa, common platform, kesamaan nasib ini yang akan mempertemukan mereka. Ini kalau bersatu dan kemudian melawan kekuatan politik dari Kim, menarik Pak. Tapi kalau kawin antara PDIP dan Anies ini tidak terjadi, tak terlampau menarik juga di Jakarta. Tapi mau kira-kira menurut prediksi Anda, prediksi nih, analisis nih, Anies mau nurut nggak? Kalau Anies tertarik ingin jadi gubernur Jakarta, wajib hukumnya nurut. Iya, kalau pengen jadi gubernur. Kalau ingin jadi gubernur, karena satu-satunya pintu ada di PDIP. Kalau Anies tak nurut, ya wassalam yang kedua kalinya ini kesempatan untuk maju. Bisa nggak kita simpulkan gini, misalnya kalau tiket boarding pass Ibu Mega diberikan kepada Mas Anies, bisa nggak disimpulkan bahwa artinya Mas Anies sudah nurut dengan Bu Mega? Sangat bisa. Kalau nggak nurut ngapain? Bu Mega apalagi ngomong, ngapain gua Gini diatur-atur untuk Bukan nurut istilah yang tepat itu. Kan Bu Mega yang bilang nurut. gini. Petugas partai. Artinya apa? Anies Anies jadi petugas partai. Mau nggak? Itu pertanyaannya. ya, jadi ketika Anies dibicarakan di internal PDIP, bagi saya ini bonus, Pak. PDIP kan dari dulu sama Anies ini kan anti betul. Ini makhluk apa ini? Wabil khusus Guntur Romli ini kan. Oh, ini dulu. Jangan harusnya diskusinya ini dan dilanjutkan kalau ada Guntur Romli di sini. Bentar dulu, belum ada orangnya. Saya harus lanjutkan, ini harus tuntas. Harus tuntas, ini harus tuntas. Anies itu di internal PDIP, jangankan mau diajak komunikasi, disebutnya pun haram, Pak. Kalau Wabil khusus oleh Guntur Romli, Al-Mukarram, Kiai dan Gus Guntur Romli. Kan kita tahu statement-statementnya. Artinya apa? Ketika Anies dikaitkan dengan Pilgub Jakarta dari PDIP, katanya sudah ada komunikasi, Masinton menegaskan akan daftarkan Anies ke KPU. Bener banget highlightnya nih. Jadi saya pikir ya, orang yang harus diperhatikan itu adalah respon Ahok terhadap Anies dicalonkan PDIP. Salah. Kita harus perhatikan respon Guntur Romli terhadap pencalonan Anies. Jadi intinya mau nurut nggak? Gimana sih posisinya Amer ini udah di mana nih sekarang? iya. Amer. Anies merah. Anies merah. Anies Banteng. Wah, aban. Ateng. Ya, Anies Banteng. Jadi gini, kemarin itu memang Silakan, Mas Guntur Romli Baswedan. pidato ibu itu. Jadi waktu mau masuk itu kan ada spanduk dukungan untuk Anies di kantor DPP PDI Perjuangan. Satgas hitam ini siapa sih? Maksud cakrabuannya kan pakaiannya kan hitam-hitam gitu kan. Nah di situ kata ibu ya kalau memang mau minta dukungan jangan kayak gitu, jangan pakai spanduk, jangan apa gitu. Jadi harus datang baik-baik, alias ya masuklah PDI Perjuangan. Itu kan pesan untuk Mas Anies dan pendukungnya. Intinya sampai sekarang kita masih terbuka ya untuk Anies Baswedan seperti yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto. Tapi ya tentu saja kan ada syarat-syarat bahwa paling penting itu adalah bagaimana bisa memahami ideologi partai, visi misi dari partai, dan kemudian ya tentu saja tawaran untuk menjadi kader PDI Perjuangan karena kita harus menegaskan bahwa kursi 15 kursi di DPRD PDI Perjuangan itu kan berkat kerja keras para kader. Jadi lumrah dong ketika kamu mau dapat dukungan maka harus menjadi kader PDI Perjuangan. Kalau enggak, ya kan banyak sekali kader-kader PDI Perjuangan di Jakarta ini yang punya reputasi yang bagus, yang lebih lama. Ada Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, kemudian tokoh-tokoh yang lain seperti yang disebut seperti Ibu Risma dan sebagainya kan pernah disebutkan juga nama-nama tersebut. Mas Hendy juga ya. Ya Mas Hendy. Prasetyo Edi. Jadi ya Mas Pras untuk wakil misalnya kan. Jadi sudah benar tadi. Wajib, wajib untuk masuk PDI Perjuangan agar mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan. Nah setelah masuk apa? Nanti akan ikut sekolah partai, ada ideologi partai dan sebagainya. Itu akan jadi petugas partai juga nggak nanti Mas? Petugas partai kan dalam arti yang positif, ya kan? Pak Jokowi menjadi petugas partai PDI Perjuangan bagus sekali.
Tapi ketika dia melawan jati dirinya sebagai petugas partai, seperti setahun belakangan ini saya kutip dari Rai ya, bukan dari saya. Sahabat kita Rai Rangkuti yang menyatakan ketika Pak Jokowi mengingkari jati dirinya sebagai petugas partai, dalam arti ideologi partai harus diwujudkan, memperhatikan wong cilik, kemudian dia lupa merasa sebagai, kalau kata Bahlil, sebagai raja Jawa, ya, yang hanya memperhatikan ambisi politik keluarga, dia menjadi pemimpin yang kita tahu sekarang banyak demo, banyak kecaman dan sebagainya. Jadi dalam arti yang positif, nurut maksudnya Ibu itu adalah nurut kepada ideologi, kepada visi misi partai, kepada apa yang harus dilakukan oleh partai atau kepedulian terhadap wong cilik ya. Kalangan marhaen kalau pakai bahasanya Bung Karno, ya di situ. Kan ini kan lumrah saja, kalau mau dukungan jadilah kader yang baik, kemudian perjuangkan ideologi dan visi misi partai. Artinya kalau udah mau nurut, udah mau dimerahin gitu ya, kata-katanya udah mau amer tuh tadi Anies merah, yang ada di masa-masa lalu, yang membayang-bayangi, terutama salah satunya di 2017 itu dilupakan begitu saja sama Bu Mega. Ya ketika itu sudah menjadi kader kan berarti dia harus menjadi lembaran baru. Istilahnya kan menjadi mu'alaf. Dikalibrasi. Kalau sudah mu'alaf kan juga nih. kalau sudah mu'alaf maka yang sebelumnya kan sudah selesai. Iya kan? Makanya kita sebut harus menjadi kader ya. Itu pentingnya. Karena ketika dia sudah menjadi kader berarti kan ideologinya berubah. Ya kan dalam arti itu kan. Kemudian kita tahu sekarang saya sudah tulis di medsos saya, Mas Anies sekarang menarik. Menarik kenapa? Karena ada dua hal. Pertama karena ditinggal oleh PKS, yang kedua dia sudah ditinggal oleh Habib Rizik. Jadi menarik dong. Jadi Anies itu kembali kepada sebelum Pilkada DKI. Kembali ke kita. Ketika menjadi jubirnya Jokowi ya, tahun 2014 kan, menjadi sosok yang moderat. Ya kan? Jadi kita kan harus melihat perubahan-perubahan itu. Apalagi dia menjadi kader PDI Perjuangan, sudah top lah paten itu. Asyhadu alla Anies mualaf. Baru ini. Spanduknya udah bukan Anies merah, Anies lagi. Pakai Mudah-mudahan. Gimana sama Menteri Agama dengan kata mualaf ini gimana? Ini langsung ada yang kirim ke WA saya ini. Anies pakai jas Boleh di zoom dulu. Coba zoom in. Ini beneran nggak tuh? Ini Nggak editan. tunggu. Hasil editan itu, Tunggu bentar. Ini wajahnya Anies, badannya Bambang Pacul. Ya, begitulah sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Perbincangan menarik membahas peluang Anies. Apakah PDIP akan mencalonkan Anies di pertarungan Pilkada Jakarta 2024? Kita tunggu saja. Tapi kalau menurut gua ya, kasihan juga Pak Anies ini, lelah banget kayaknya nyari partai yang mau mengusungnya setelah ditinggal PKS, Nasdem dan PKB. Tapi ya nggak apa-apa Pak Anies, jadi kader PDIP mualaf kalau kata Guntur Romli, kan demi ambisi syahwat untuk jadi pemimpin Pak Anies di Jakarta. Habis itu bisa jadi 2029. Ya mungkin dalam hatinya begitu, bukan hatinya sih, pikirannya, jalannya Anies di kepalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.